Selamat siang, saya Timi Uluk, kelas 07 dari Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan umum sosiologi pedesaan dan apa yang saja yang kita ketahui tentang sosiologi pedesaan dan bagaimana penjelasan sosiologi pedesaan yang dikaitkan dengan berbagai generasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi pedesaan. Apa sih sosiologi pedesaan itu? Ya, di sini sosiologi pedesaan itu adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari kehidupan masyarakat atau serta aspek kehidupan masyarakat yang fokus utamanya mempelajari hubungan antar individu, kelompok, serta interaksi sosial di berbagai lingkungan pedesaan, struktur budaya, ekonomi, dan politik. Dan apa saja yang kita ketahui tentang sosiologi pedesaan? Sosiologi pedesaan berfokus pada dinamika sosial yang terjadi di daerah pedesaan. Yang beberapa hal yang dikaitkan dengan sosiologi pedesaan yaitu struktur sosial, ekonomi pedesaan, perubahan sosial, dan isu-isu sosial. Struktur sosial itu pun mencakup pada masyarakat biasanya memiliki struktur sosial yang lebih sederhana dibandingkan dengan masyarakat perkotaan terkait antara anggota masyarakat yang lebih kuat dan pola hubungan sosial umumnya didasarkan pada nilai-nilai tradisional dan kekerabatan. Dan ekonomi pedesaan, di banyak daerah pedesaan mata pencarian utamanya adalah pertanian yang mengarah pada pola ekonomi agraris. Namun dengan perkembangan zaman, banyak desa mulai terlibat dalam sektor-sektor ekonomi lain meskipun masih bergantung pada pertanian. Perubahan sosial. Seiring dengan perkembangannya teknologi dan globalisasi, banyak desa mengalami perubahan sosial yang cepat. Proses urbanisasi, migrasi, dan modernisasi membawa pengaruh besar pada kehidupan di desa. Isu-isu sosial. Masalah sosial di pedesaan seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan sering menjadi fokus dalam sosiologi pedesaan. Nah, di sini penjelasan yang ketiga, bagaimana penjelasan sosial pedesaan dikaitkan dengan berbagai generasi. Nah, dalam generasi yang berbeda memiliki pandangan dan pengalamannya yang berbeda-beda terhadap kehidupan pedesaan. Dalam berbagai aspek atau berbagai generasi kehidupan di dalam pedesaan terdapat beberapa generasi yang akan kita jelaskan. Yang pertama, generasi baby boomer yang lahir pada antara 1946 sampai 1964. Baby boomers ini tumbuh di era yang lebih tradisional dan sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman hidup di pedesaan yang lebih agraris dan terikat pada nilai-nilai konservatif. Perubahan sosial yang mereka saksikan adalah transisi dari masyarakat agraris ke industri dan modernisasi yang lebih cepat. Di desa, mereka merasakan transformasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi seperti peralihan dan sistem pertanian subsisten ke komersial. Yang kedua, generasi X lahir antara 1965 sampai 1980. Generasi ini mengalami transisi besar dalam teknologi dan perubahan sosial di masyarakat pedesaan. Banyak dari mereka yang mengalami peralihan dari masyarakat berbasis agraris ke masyarakat berbasis industri dan mulai mengenal teknologi modern. Generasi X mungkin merasakan dampak urbanisasi yang mempengaruhi dinamika kehidupan pedesaan, serta mulai menyaksikan perubahan pola hidup sosial yang lebih individualistik. Yang ketiga, generasi Y, millennials, lahir antara 1981 sampai 1996. Generasi Y adalah generasi yang tumbuh dengan perkembangan pesat teknologi informasi. Dalam konteks pedesaan, mereka lebih mudah terhubung ke dunia luar melalui media medsos dan internet. Meskipun di daerah terpencil,
Teknologi telah membawa banyak perubahan di pedesaan, baik dalam hal pola pertanian, misalnya penggunaan alat-alat modern dalam pengerjaan pertanian. Cara berkomunikasi mereka lebih cenderung mencari keseimbangan antara kehidupan kota dan pedesaan. Dan yang keempat, generasi Z atau yang kita ketahui sekarang seperti generasi sekarang, lahir antara 1997 sampai 2012. Gen Z adalah generasi digital natif yang telah terbiasa dengan teknologi canggih sejak dini. Masyarakat pedesaan bagi mereka sudah sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Dengan akses mudah ke informasi global, mereka mungkin lebih terhubung secara sosial di luar desa mereka dan terbuka terhadap perubahan sosial budaya, termasuk beradaptasi dengan gaya kehidupan yang lebih modern meskipun berada di pedesaan. Yang kelima, generasi Alpha yang lahir antara 2013 sampai 2025. Generasi Alpha adalah generasi yang tumbuh dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, termasuk kecerdasan buatan dan Internet of Things atau IoT. Mereka akan mengalami kehidupan pedesaan yang sangat terhubung dengan dunia digital. Mungkin dengan akses internet yang lebih baik, peluang pendidikan serta pekerjaan lebih tinggi, atau yang lebih beragam melalui teknologi. Hubungan sosial ini di pedesaan pun bisa semakin dipengaruhi oleh platform digital, mengurangi batasan geografis. Dan yang terakhir, generasi beta lahir 2025 dan sampai seterusnya. Meskipun masih sangat muda, generasi ini diperkirakan akan tumbuh dalam dunia yang sangat terintegrasi secara digital, dengan kemungkinan bahwa mereka akan melihat perubahan besar dalam cara hidup di pedesaan, seperti penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah pertanian di sosial pedesaan. Globalisasi dan kemajuan teknologi akan semakin menyatu dalam kehidupan sehari-hari mereka, bahkan di pedesaan. Nah, secara keseluruhan, sosiologi pedesaan akan terus berkembang seiring dengan perubahannya waktu dan sosial yang terjadi di setiap generasi. Nah, perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial akan mempengaruhi dinamika masyarakat pedesaan dan bagaimana setiap generasi beradaptasi dengan perubahan tersebut. Itu tergantung setiap generasinya. Sekian materi tentang sosiologi pedesaan. Selamat siang.